Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, bolehkah cerita tentang manfaat dari bersedekah? Baik, kali ini kita bahas tentang manfaat dari bersedekah. Membiasakan diri sedekah, cerita saya tahun 2010 keluar dari bekerja saya di Saudi Arabia, dengan pesangon saya buat membangun majlis, karena setelah saya pakai usaha ternyata malah rugi, daripada uang saya habis, mending saya pakai bangun majlis. Tahun 2011 saya mulai menjalankan majlis. Saat itu sebagian gaji dari Saudi saya pakai untuk usaha toko sembako kecil-kecilan. Mulai mengadakan majlis zikir, tiap hari harus membuat jamuan untuk jamaah. Ya kadang yang ikut zikir 1-2 sampai 10 orang. Pelan tapi pasti, jamaah mulai makin banyak yang ikut zikir. Tahun 2012, guruku mulai memintaku juga mengurusi memberi makan jamaah yang ada di Pandeglang Banten, Jepara, dan Kudus. Sementara zikir di majlisku saat itu 2 kali dalam sebulan. Di saat keadaan ekonomiku minus, tidak punya pendapatan gaji apa-apa. Tapi karena yang memerintah guruku, maka saya samina wa atona, mendengarkan dan siap taat melaksanakan. Sementara yang bisa kuandalkan saat itu, hasil dari jualan tokoku, dan 1-2 menerima tamu, saya kumpulkan setiap menerima amplop. Saat itu setiap amplop saya lihat hanya senilai 10-20-an ribu rupiah. Coba bayangkan pendapatan yang tak ada, saya kumpulkan amplop, dan untuk mengurusi jamaah, memberi makan mereka yang sebanyak ratusan orang. 1 kali zikir itu setidaknya harus keluar uang 5 jutaan, dan harus 5 kali pertemuan, setidaknya 25 juta harus kusediakan dana setiap bulan. Tapi karena perintah dari guru saya laksanakan, tanpa memakai logika sama sekali. Di awal mengurusi jamaah, itu yang paling berat, karena saya harus menyediakan alat lengkap memasak yang komplit di setiap majlis yang akan aku urusi, dan itu puluhan juta juga ludes. Lalu aku uang dari mana? Bingung kalau dipikir, makanya aku tak milih mikir. Pertama di Banten, ini satu cerita sendiri, aku harus datang ke majlis tempat jamaah yang harus kuurusi. Untuk menyediakan peralatan masak komplit, waktu itu uang di kantong hanya cukup untuk PP Banten Pekalongan, gak tahu dari mana nanti uangku dapat. Sampai di pertigaan Tugu ke arah Pasar Pandeglang dan Pantai Carita, aku duduk bengong, jam 8 pagi sampai, bingung karena tidak ada uang untuk belanja. Ada setengah jam saya duduk berdiri, nyalakan rokok, entah berapa batang abisku hisap, lagi tengah duduk ngelamun. Tiba-tiba ada bis arah Pantai Carita, berhenti, seorang penumpang turun dan berlari ke arahku, menyerahkan amplop. Titip mas untuk jamaah, lalu lari lagi masuk ke dalam bis dan berlalu. Aku masih kaget, belum sempat mengucap apa-apa. Apa maksudnya? Sambil megangi amplop, lalu pelan-pelan ku buka, ternyata isinya sekitar 8 jutaan, dan cukup untuk membeli peralatan masak, ompreng, kompor gas, blender, dan lain-lain. Sisanya ku pakai membeli yang dimasak, ludes uang. Alhamdulillah mengurusi jamaah tidak ada kendala. Saat itu kendala ada di orang kampung. Ternyata diundang orang kampung situ jamaah perempuan. Mereka disuruh solawatan, lalu jam 9 pulang. Ku suruh makan masakanku, dan wah, lauknya diwadahi semua pakai jarik, dan tapi yang mereka bawa, aku juga tak kuasa melarang. Maklum orang situ, orang kampung miskin-miskin, jadi untuk membeli daging belum tentu sepanjang tahun pernah makan daging sekali. Jadi ya tidak heran kalau dibawa semua lauknya, sehingga jamaah toreko gak kebagian. Mumet deh, pontang-panting aku nyari telur, untuk dimasak, direbus, di warung sekitar. Padahal warung juga gak ada jauh sekali, jalannya becek berlumpur. Naik motor saja sampai kayak pakai sandal gebel tanah. Tanahnya lengket di roda motor. Perjuangan, padahal saya sendiri yang harus mimpin jamaah, juga yang masak semua, tidak ada yang bantu. Untung saya kebagian mimpin jamaah zikir di bagian terakhir, jadi masih sempatlah masaknya. Yang lebih-lebih lagi, ada yang naruh racun di masakanku, kayaknya obat murus-murus, atau agar mencret sakit perut, sehingga yang makan murus semua. Abis makan pada berlarian ke sungai dan ke kamar kecil. Setelah selesai semua, aku pulang ke Pekalongan waktu itu, untuk bulan depan datang lagi. Sama seperti cerita sebelumnya, aku tak punya uang untuk ke Banten, uang dari hasil mengumpulkan tamu yang datang hanya cukup buat ongkos PP naik bis saja. Tapi kali ini di berhentian rumah makan daerah Indramayu, ada yang datangiku, dan menyerahkan amplop. Soal seperti itu berulang kali, akhirnya aku jadi terbiasa. Siapa orang itu, ya gak tahu, saya juga gak kenal. Yang penting aku bisa mengurusi jamaah yang diamanahkan padaku. Bulan kedua,
Semua alat yang kubeli pada rusak, blender saja sudah soak, pisaunya sudah dol, dan ada bekas kayu atau bambu di dalam. Gak tahu kayaknya dipakai blender kayu, piring pada hilang dan ompreng sudah pada gak ada tutupnya, bahkan ada yang ada nasi atau sayur sampai mengerak jadi batu. Saking gak diurus. Ujian, aku mulai berpikir membuat lemari, untuk menaruh barang-barang agar tidak digunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Beli peralatan lagi. Cerita mengurusi jamaah di Jepara, karena di Jepara, lumayan dekat, saya inisiatif nyewa mobil, alhamdulillah mulai ada transferan dana dari teman Facebook, sehingga bisa dipakai beli peralatan masak, dan sewa mobil rental. Karena di Jepara di rumah orang majelisnya, jadi saya hanya membawa waktu itu saya bawa bakso beku, saya taruh di box pendingin, maksudku bakso kan masaknya gampang. Tinggal manasin kuah, tidak harus berbagai macam bumbu, tinggal merendam soun. Tapi, ternyata di rumah orang itu ompreng saja ada kecil sekali, dan mangkok juga cuma ada 5, jadi saya harus manasin air sedikit-sedikit, pelan-pelan ngerebus bakso agar terapung. Kompor kecil, ratusan orang harus makan bakso antri, nunggu yang lain selesai dengan mangkoknya. Bulan depannya, saya bawa ompreng besar sendiri, plus isinya kuah, dan nasinya, malah nyasar harusnya asar sudah sampai malah sampainya jam 10 malam, di mana zikir sudah mau selesai, untung bawa masakan jadi. Jadi tinggal manasin saja, ngurusi jamaah di Kudus, karena pengalaman di Jepara, jadi saya bawa masakan jadi dari rumah, dan kendalanya hanya, kadang banyaknya jamaah tidak diprediksi, bawa masakan untuk 200 orang, yang datang 300 orang, terpaksa saya belikan ayam goreng atau lele goreng untuk kurangannya. Dulu dari awal pergi pakai bis, lambat laun ada transferan, saya masih ingat, setinggi-tingginya transferan waktu itu paling tinggi sehari itu 6 juta, ya cukup untuk sewa mobil, dan menyediakan makanan untuk jamaah, sampai akhirnya saya bisa membeli mobil sendiri, kerja dari sedekah. Sedekah dan sedekah. Sampai saya terusir dari Pekalongan, apa yang saya perjuangkan selama 14 tahun, semua harus saya tinggalkan, tak ada yang saya bawa, hanya pakaian di badan dan celana, KTP juga tak punya, saya sudah mengambil ujian itu, maka saya tak boleh mengeluh. Di Tuban saya mulai dari nol, walau belum punya majelis, saya nebeng di rumah orang tua, dari benar-benar tak punya apa-apa, belum lagi fitnah berbagai macam, tapi karena itu ujian saya tidak boleh mengeluh, bahkan harus diam menerima itu semua. Ridho terhadap ketentuan Allah, istri dan anak harus saya relakan, majelis tingkat yang saya bangun dari nol harus saya relakan, 2 mobil, harus saya relakan semuanya harus saya lupakan, difitnah bagaimanapun saya harus terima dengan lapang dada, saya difitnah menghamili jandalah, membawa kabur anak orang, dipecat guru, diusir, sesat, dan lain-lain, sampai beberapa tahun saya masih difitnah dan saya tetap harus membiarkan, bahkan dicap merah di pengadilan agama, karena dituduh membawa lari murid perempuan. Ada cerita lucu, soal mobil saya itu 1 Mobilio, dan 1 Luxio, waktu itu sudah saya ikhlaskan diambil orang, ceritanya saya mau nikah lagi, karena syarat nikah harus pindah tempat jadi perlu mengurus surat pindah dan mengurus KTP kepindahan, waktu itu otomatis saya harus ke Pekalongan mengurusnya. Sampai sana, dulu saya beli mobil disuruh pada yang tahu hukum untuk membeli mobil memakai nama yayasan. Katanya agar nanti kalau ada masalah saya punya payung hukum. Padahal maksud orang itu agar saya tidak bisa menghakimi mobil saya sendiri, karena mobil yayasan. Tapi saat itu sampai di Pekalongan, ada murid saya yang saya angkat jadi ketua yayasan. Ya saat itu asal tunjuk saja, karena adanya di situ dia. Karena saya sebagai pendiri yayasan, saya juga tidak tahu, kalau saat itu tiba-tiba dia di belakang saya. Pak Kiai tunggu sebentar, katanya, saya sudah agak lupa dengannya. Siapa ya? Tanyaku. Saya si A yang ditunjuk sebagai ketua yayasan. Oh, ada apa? Gini Pak Kiai, saya minta Pak Kiai keluar dari yayasan, dan ini sudah saya bawakan surat pernyataan mundur, tinggal ditandatangani, maksudnya saya agar mundur, agar semua aset yayasan bisa dihaki semua. Sampean ini bagaimana? Saya itu pendiri yayasan, masak disuruh mundur, harusnya saya yang menyuruh mundur. Yayasan itu saya yang mendirikan, karena saya punya majelis, jamaah. Bukan untuk kepentingan pribadi, dulu kan sampean yang ngangkat saya. Apa kalau saya tidak membuat yayasan, sampean akan jadi ketua yayasan. Sampean punya majelis, punya jamaah, tidak, lakok mau nyuruh saya mundur. Ini kayak tubuh saja, misal ini tubuh saya, lalu sampean orang luar, menyuruh saya mundur dari tubuh saya,
Apa tidak aneh? Tapi ini atas kesepakatan semua. Kalian dulu nyari ilmu datang ke saya beri makan, saya beri ilmu, gak harus bayar. Lakok karena tamak lalu mau merebut apa saja yang saya miliki. Lalu merasa benar, lalu bagaimana seharusnya? Kalau soal mundur dari yayasan, seharusnya sampean yang mengajukan mundur ke saya. Saya juga tidak tahu kalau aset sebagian dia yang pegang. Termasuk mobilio yang sekarang di depan majelis itu, itulah kalau sudah Allah tetapkan itu milik kita ya akan menjadi milik kita, dan akhirnya dia menyatakan mundur dan menyerahkan mobilio kepada saya. Tapi yang mobil Luxio lolos tak bisa saya miliki, saat itu saya sudah relakan semua, lakok salah satu mobil dikembalikan kepada saya, ya alhamdulillah. Setelah di Tuban berjalan, jamaah juga mulai penuh, dan berjuang lagi dari nol, lambat laun, transferan mulai meningkat, di Tuban ini, misal apa yang saya dapat, maka akan saya gunakan untuk mengurusi jamaah, sedekah dan sedekah terus. Berlomba dengan waktu, kadang transferan naik dulu di Pekalongan paling tinggi 6 juta, di Tuban selama bertahun-tahun, naik sampai 20 juta, dan nilai tertinggi pernah sampai 65 juta. Saya yang tidak kerja saja bisa begitu. Karena sedekah, kamu tentu juga bisa. Karena saya manusia, kamu juga manusia. Ingin kaya perbanyak sedekah, itu yang dicontohkan Nabi terdahulu. Kayak Nabi Sulaiman itu sedekahnya memberi makan semua makhluk seluruh dunia, tak peduli hewan dan manusia. Kebanyakan murid yang baru saya lihat keluhannya kebanyakan terjebak keluhan riba, dan banyak hutang yang tak bisa bayar. Sedikit cerita, saya itu sejak tahun 2010 sama sekali tidak kerja, pengangguran, gak punya sawah, gak punya penghasilan apapun, saya hanya punya Allah, tempat saya bergantung, saya tidak mengharapkan kepada manusia manapun. Hanya Allah tempat saya bertawakal, tidak ada yang lain. Sekitar tahun 2011 akhir, saya diserahi mengurusi jamaah zikir oleh guru saya. Awalnya hanya daerah Banten, sementara waktu itu saya sendiri punya jamaah di rumah saya Pekalongan. Di Pekalongan waktu itu pertemuan zikir akbar 2 kali sebulan. Saya yang tak punya pendapatan apa-apa, harus menjamu jamaah zikir. Satu pertemuan saat itu sekitar 5 juta, dan di Banten habis 7-8 juta belum transportnya ke sana. Totalitas saat itu sebulan habis 20 juta, awalnya pontang-panting. Apa saja yang saya punya saya jual untuk mengurus jamaah. Tapi kemudian setelah aset saya habis, saya sempat bingung juga. Karena untuk mengurusi jamaah Banten kalau saya tidak mengurusi jelas saya akan disalahkan banyak orang. Sementara saya tidak punya uang sama sekali, paling juga punya uang hanya untuk bisa berangkat dan pulang. Rupanya Allah menguji keteguhan saya tetap berangkat walau tak bawa uang. Padahal jamaah semua sebanyak 200-300-an orang, saya berangkat saja. Aneh kadang waktu perhentian bis malam, karena memang naik bis malam, misal di perhentian bis Indramayu, untuk sholat dan istirahat, ada orang yang tidak saya kenal, datang mencari tempat duduk saya, lalu menyerahkan amplop, gak mungkin kan orang tahu tempat duduk saya dalam bis. Orangnya hanya bilang titip, sambil cepat keluar dari bis, dan saya masih kaget. Belum nanya saya lihat sudah tidak ada, dan di amplop itu uang sesuai pengeluaran dana untuk zikir di Banten, sekitar 5-6 juta. Itu tak terjadi sekali saja, karena memang saya gak punya dana untuk mengurusi jamaah di Banten. Tapi saya sudah diperintah guru saya, ya saya laksanakan apa perintahnya. Jadi di Banten itu saya belanja dari semua lauk, beras, dan semua keperluan masak. Lalu saya masak sendiri, sore masakan mateng, mempersiapkan makan, menggelar karpet, dan memimpin jamaah, semua saya lakukan sendiri tidak ada yang mau membantu. Pengalaman soal menerima amplop itu ada yang ketika saya sampai di pertigaan Pandeglang jurusan Labuan. Belum juga ada amplop yang diberikan Allah, kalau saya masuk ke jurusan Cipacung nanti keluarnya susah. Karena tidak ada kendaraan dari dalam kampung, saya duduk kayak orang linglung. Karena belum ada uang untuk mengurusi jamaah, biasanya sampai Pandeglang saya langsung belanja, itu mau belanja juga gak ada uang, duduk bingung. Sampai hampir setengah jam, tiba-tiba ada bis Labuhan berhenti. Seseorang turun, lari ke saya, lalu menaruh amplop di tangan saya, lalu dia lari lagi, masuk bis yang nunggu langsung bis jalan lagi. Saya bengong, dan saya buka amplop sesuai isi kebutuhan. Karena pengalaman seperti itu sudah tiap ke Banten, berbagai bentuknya, saya jadi ndak khawatir lagi walau tak bawa uang untuk mengurusi jamaah di Banten. Tahun 2013 malah guru saya menambah amanah. Selain Pekalongan dan Banten saya ditambah mengurusi makan jamaah di Jepara, dan di Kudus, saya yang tak punya pendatapan apa-apa bro, dipasrahi ngurusi jamaah sampai 5 tempat selama sebulan. Apa saya mengeluh?
Gak sama sekali, saya siap laksanakan. Saya harus sedia dana setidaknya 50 juta sebulan, karena harus wirawiri. Waktu mepet jadi saya putuskan menyewa mobil rental, biar mudah mengatur perjalanan, karena di lain tempat kan belum ada peralatan masak. Maka saya atur inisiatif dari rumah saya di Pekalongan, membawa makanan beku dan saya sedia ompreng besar di mobil plus kompor, dan semua peralatan, jadi bumbu mateng. Tapi dibekukan, jadi sampai tempat acara tinggal memanaskan. Alhamdulillah rizki saya lancar, tak pernah saya kekurangan, malah bisa beli mobil sendiri jadi tidak menyewa lagi. Saya yang tak kerja saja bisa beli mobil sendiri, beli motor sendiri, itulah kekuatan sedekah. Sedekah itu seperti menanam pohon di surga, dan buahnya kita petik di dunia. Satu pohon kita tanam akan menumbuhkan ribuan buah kelipatan tergantung kita ikhlasnya seberapa. Jika ingin hutang cepat lunas, sedekah, Allah itu menyuburkan sedekah, khususnya sedekah kepada orang yang zikir, karena jika yang kita beri makan itu 200 orang, maka kita seperti zikir dan berdoa dengan 200 orang. Otomatis, jadi efeknya biasa langsung dirasakan ketika kita selesai zikir berjamaah itu, uang kita langsung berlipat. Soal bagaimana caranya berlipat itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Sedikit saya beri bocoran, untuk zikir itu Allah menyiapkan ratusan triliun malaikat, untuk melipat gandakan rizkinya orang yang sedekah itu. Jadi memasukkan ke rekening-rekening yang ikut transfer. Saya bercerita, karena saya merasakan sendiri. Nah, itulah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata banyak manfaatnya ya ketika kita bersedekah. Baik Kiai, terima kasih atas cerita yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Amin.